Pendapat saya yang pertama adalah kalau hakim MK itu lurus, dari awal perkara itu ditolak, ya, karena itu kan bukan ranahnya MK lah. Kalau dia konsisten dengan open legal policy, gitu, ya, yang sering digunakan, gitu, tidak akan terjadi turbulensi seperti ini. Ini kan seperti ada pemaksaan, ya, ada pemaksaan memaknai arti usia 40 dengan menambahkan klausul baru, ya, selama dimanai itu orang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, ya. Itu kan yang orang membaca dengan mudah, itu kan untuk meloloskan keluarga sendiri, gitu, ya gak? Itu tidak perlu terlalu pintar kita untuk memahaminya, ya gak? Jadi menurut saya itu catatan saya. Tapi sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur, gitu. Atau menurut saya lebih selamat lagi kalau kemarin Ketua MK nggak ikut bahas, nggak ikut memutuskan, ya. Dia perkara yang pertama, dua, ketiga nggak ikut, tapi yang terakhir itu, yang diajukan oleh seorang anak mahasiswa dari Solo itu, ikut dia. Ya, jadi menurut saya itu menjadi pertanyaan yang serius bagi masyarakat. Kalau dia konsisten tidak ikut, kan nggak ada kericuhan seperti ini. Nah, lalu kemudian terjadilah, gitu, ya, putusan itu. Kemudian masyarakat bereaksi melaporkan Ketua MK, ya, Hakim MK. Ya, masyarakat berharapnya karena ini pelanggaran berat, ya dihukum berat, ya. Kan pelanggaran kode etik itu hanya 3 jenis hukumannya. Yang pertama adalah kalau ringan, teguran lisan dan teguran tertulis. Kalau pelanggaran berat, pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi MK kan tidak mengambil putusan ini. Ya, alasannya adalah, ya, ada alasannya karena ada pengadilan banding dan sebagainya. Kalau putusan begini kan nggak ada bandingnya, gitu, ya, ya kan. Sementara waktunya sudah mepet, dan kekhawatiran nanti pengadilan banding malah memutuskan sebaliknya, ya nggak. Tapi ini menunjukkan ada kelemahan dari ini kita, sistem pengawasan terhadap hakim kita, ya nggak. Tadi sudah saya sampaikan, ya, kelemahan kita orang Indonesia itu adalah ketika dalam urusan ini kita menjadi tidak tegas, ya. Tapi wajar karena ini pengawasan internal, ya, institusi internal. Karena itu harus ada sebuah model pengawasan eksternal yang bisa lebih bebas, gitu, ya. Yang itu dipraktekkan di Amerika. Ya, saya belum melihat negara lain, tapi minimal yang saya tahu itu di Amerika, dan di Amerika banyak sekali hakim yang diproses dengan pola impeachment, gitu. Dan kalau itu jalan, saya kira ada 2 mekanisme pengawasan, yaitu dengan internal tetap dengan MK-MK, dan yang kedua adalah eksternal dengan model impeachment. Itu layak untuk kita coba, ya, untuk memperkuat lembaga peradilan kita di masa depan. Jadi saya, Mas, sebagai salah satu orang yang ikut menjalankan kewajiban konstitusional untuk mengingatkan MK, mengapresiasi putusan MK, ya. Tidak mudah bagi MK-MK, ya, MK-MK, ya, untuk membuat putusan mencopot jabatan Ketua MK, tetapi sekali lagi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami dan banyak orang, ya. Mungkin inilah yang menurut saya kita ini kurang punya tradisi, 2 hal yang kurang punya tradisi, Pak. Yang pertama, tradisi malu dan mundur. Ya, di Korea itu dalam pencalon hakim konstitusi, kalau ada berita miring tentang dirinya dihajar oleh media massa, itu hakimnya nggak kuat, Mas. Calon hakim MK itu nggak kuat, dia pilih mundur. Karena bagi orang itu kalau malu itu lebih berbahaya, Mas, daripada yang lain. Di sana kan bisa bunuh diri mereka, ya.
Nah, sebenarnya yang harus dibangun di dalam tradisi politik dan hukum kita itu adalah tradisi mundur kalau sudah tidak mampu dan bermasalah. Ya, sebenarnya saya ingin mengatakan sebaiknya Ketua MK itu mundur. Ya, semua orang lah, semua orang yang merasa menteri yang tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, gagal, mundur. Itulah yang membuat negara kita agak susah maju, Mas. Agak lambat maju dibandingkan Jepang, Korea. Di Jepang kalau menterinya gagal memenuhi janjinya setahun 2 tahun, dia mundur. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dia mundur. Nggak perlu disidang, Mas. Ya kan? Nggak perlu disidang, mundur karena dia udah janji gitu. Gimana tuh bisa punya manusia seperti itu? Jadi kalau janji tidak bisa menutup janji, dia malu minta maaf. Dan minta maaf loh, Mas. Kalau Menteri Keuangan gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kemarin Perdana Menteri Jepang mundur ya. Mundur, minta maaf gitu. Kita tidak punya tradisi di dalam politik kita dan hukum kita, orang itu minta maaf dan mundur. Di Jerman kemarin ya, ada hakim agung yang ditangkap oleh KPK-nya. Reaksi dari politisi Jerman yang di DPR, di parlemennya apa? Anggota parlemen Jerman yang kemarin memilih hakim itu ngumpul dan melakukan konversi pers, meminta maaf kepada publik bahwa kemarin mereka telah salah pilih orang. Di Indonesia pernah nggak dengar ketika ada hakim agung yang ditangkap KPK, hakim MK yang ditangkap KPK, ada nggak anggota DPR kita atau lembaga yang terkait itu minta maaf kepada publik bahwa mereka telah salah memilih orang? Itu yang menurut saya political culture, legal culture yang harus kita rubah di negara ini. Nah, yang kedua itu karena pengawasan internal hukumannya nggak maksimal, Mas. Ya nggak? Ini pelanggaran berat, telah terbukti melanggar pasal ini nih, tapi hukumannya nggak berat. Ya nggak? Ya tadi itu ya, namanya internal ada psychological barrier.